Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Francisca dari Reformed Church Metatchen, New Jersey. Salam berjumpa dan selamat kita menikmati hari yang baru yang ada di Amerika. Dan hari ini di hari yang ke-17 dalam program kita, dalam program 40 hari Minggu-minggu sengsara Yesus Kristus atau disebut Prapaskah atau juga disebut Lenten Season. Kita memberikan waktu khusus kita buat Tuhan. Kita memberikan kesempatan diri kita untuk boleh menikmati terus penyertaan dan anugerah Tuhan. Dan hari ini saya akan seperti biasanya pada hari-hari sebelumnya, saya akan menuntun saudara untuk kita memuji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Mari bersama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima
putra Roh Kudus. Terima kasih, oh Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, untuk hari yang baru, sukacita yang Kau berikan bagi kami semua, untuk pagi hari di waktu Amerika dan di malam hari di waktu Indonesia. Kami mau bersama-sama menikmati kehadiran-Mu Tuhan, dalam persekutuan, bahkan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Ya Tuhan, walaupun melalui media ini, kami percaya Engkau bekerja di masing-masing pribadi kami, dan Engkau Tuhan yang terus menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk dengar firman Tuhan, dan bahkan kami siap untuk buka ibadah di pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berkata, Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama-Mu. Kami umat-Mu telah siap untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Umat Tuhan, sekali lagi salam. Mungkin ada yang baru pertama kali menyaksikan program ini. Jadi salam kenal ya, saya Pendeta Francisca dari New Jersey, USA, menyapa saudara-saudara dari Metatchen untuk kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, dan bersama-sama saudara akan pastinya diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, di hari yang ke-17, saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia sendiri sudah memberikan judul pembacaan ini dengan satu judul yang sangat menarik, yaitu Allah adalah kasih. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Roh Allah, bahwa Roh-Nya bahwa Roh-Nya, kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah,
Allah tetap berada dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara, tahukah kita Allah adalah kasih? Apa sih yang dimaksudkan dengan kasih Allah? Kasih Allah menyelamatkan kita. Kasih Allah memberikan hidup kekal. Kasih Allah memindahkan saya dan saudara dari gelap kepada terang. Kasih Allah lah yang membawa kita ke dalam terangnya yang ajaib. Bukan hanya memindahkan saudara dari gelap kepada terang, tapi saudara menjadi orang-orang yang membawa terang yang ajaib itu. Saudara, kasih Allah menerima kita sepenuhnya. Apapun keadaan saya dan saudara, apapun perlakuan saya dan saudara, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia selalu terbuka tangannya, dan dia selalu mengingat dirinya yang adalah kasih. Dia menerima saya dan saudara. Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih Allah. Kita melakukan kasih Allah karena ada 3 alasan. Kasih adalah sifat Allah sendiri. Boleh saya katakan kasih itu adalah hakikat Allah. Kasih itu yang dinyatakan dengan tindakan nyata Allah. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ayat 9-10. Kita sudah melihat bagaimana dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara, untuk apa kita memiliki kasih kalau tidak ada buktinya? Allah sudah terlebih dahulu membuktikan kasihnya. Bahkan anaknya yang dia kasih, anak yang tunggal, Tuhan berikan sebagai ganti saya dan saudara. Allah mengasihi kita dengan memberikan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari dia. Kita boleh lihat dari ayatnya yang ke-7, saudara. Barang siapa lahir dari Allah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Saudara-saudara, tanda yang jelas kelihatan adalah tanda orang percaya yang memiliki kasih Yesus. Bukan orang percaya yang membawa Alkitab, bukan orang percaya yang memakai kalung salib, anting salib, cincin dan sebagainya. Tapi orang percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan. Apa kasih Tuhan? Kata yang selanjutnya yang saya ingin perkenalkan dan ingin katakan kepada kita, bukan hanya perkenalan, ini kata yang sudah kita dengar dan sering kita lakukan, sering kita dengar ya, yaitu pengorbanan. Kasih Yesus bukan hanya kasih sekedar kata-kata, tapi kasih yang mau berkorban. Saudara-saudara, jangan pernah berkata kita mengasihi dan kemudian kita tidak memiliki rasa ingin berkorban bagi orang lain. Yohanes mendorong kita untuk memperlihatkan kasih karena alasan kasih Allah adalah sifat Allah sendiri atau hakikat Allah. Yang kedua, dia mendorong kita untuk melihat, mempertunjukkan kasih karena Allah mengasihi kita. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
Maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongannya, kita wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Ini yang saya katakan yang pertama tadi. Saudara, sia-sia saudara berkata, saya orang Kristen, saya memiliki kasih. Tapi saudara tidak pernah mau untuk berkorban. Tanda yang sangat jelas. Kita belajar sifat Allah, hakikat Allah ada dalam hidup saya dan saudara. Maka saudara dan saya memiliki karakter Kristus itu, yang adalah kasih yang mau berkorban. Saudara-saudara, jika saya dan saudara tidak memiliki kasih yang berkorban, maka sia-sia apa yang saudara katakan kasih itu. Bagaimana ketika seorang ibu mengandung 9 bulan bayi dalam kandungan. Dia melahirkan. Dengan penuh kasih dia merawat. Dengan penuh kasih dia rela berkorban waktu, tenaga. Menyusui tengah malam, mengganti popok tengah malam. Itulah bukti kasih yang mau berkorban. Saudara-saudara, kasih yang berkorban adalah kasih yang nyata yang dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana dengan seorang ayah bekerja sedemikian keras luar biasanya untuk dia boleh memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Dia rela berkorban tenaga, dia rela berkorban untuk menghidupi keluarganya. Itu kasih yang rela berkorban. Bagaimana dengan sahabat sekeliling saudara yang mau berkorban bagi saudara? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah saudara mau berkorban? Alkitab pun berkata, saudara, Yesus mendamaikan kita dengan Allah selagi kita masih seterunya, kita masih pemberontak, kita masih orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Saya sering katakan, mengasihi orang yang baik semua orang boleh lakukan. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu hal yang mudah. Tetapi Tuhan sendiri mengajarkan kita, Dia mengasihi kita selagi kita masih menjadi seterunya. Kita masih menjadi musuhnya. Itu artinya memberikan saya dan saudara juga motivasi untuk mengasihi bahkan musuh kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Saudara, orang akan melihat Allah dalam hidup saya dan saudara. Orang akan melihat Kristus dalam hidup saya dan saudara. Allah tidak bisa terlihat dengan mata. Tetapi tingkah laku sifat anak-anak Tuhanlah yang menggambarkan Allah hidup di dalam Dia. Jika kita orang percaya menunjukkan kasih itu, membuktikan pengorbanan kita, membuktikan kasih yang nyata, saudara, begitu banyak orang yang akan melihat Kristus. Begitu banyak orang yang akan datang kepada Yesus. Mungkin saudara berkata, Ibu Pendeta, saya sudah cukup sabar. Kemarin kita belajar tentang kata sabar. Saya sudah cukup sabar, Bu Pendeta, menghadapi teman-teman saya yang modelnya seperti ini. Mereka selalu menyudutkan saya. Bahkan mereka memposting saya di Facebook dan sosial media. Mereka sepertinya membunuh karakter saya. Saudara, betul tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang bisa mengampuni. Tetapi tahukah saudara, tindakan Kristus harus dibuktikan, bukan hanya kata-kata. Saudara, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah, tapi mengasihi orang yang membenci kita itu adalah hati Kristus. Itu yang harus melekat dalam hidup orang percaya. Mari kita keluar dari apa yang ada dalam hati kita. Saya pun secara pribadi terus belajar. Ada banyak orang sekeliling yang menyakiti saya, yang menyakiti orang-orang yang saya kasih di sekeliling. Bisa jadi saya menjadi penuh dengan amarah, bahkan benci. Tapi kemudian terus Tuhan ingatkan, apa buktinya kamu mengasihi? Yaitu tindakan yang nyata. Saudara, sekali lagi orang akan melihat Kristus yang Kristus yang ada dalam kita. Demikian kita harus tahu bahwa ketika Allah dalam kita, Dia mengaruniakan kita rohnya. Ini yang berkali-kali diingatkan kepada kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya dan saudara. Saudara mungkin tidak bisa mengampuni. Saudara mungkin tidak bisa melepaskan semua akar pahit dendam atau kebencian yang luar biasa kepada seseorang atau kepada kelompok orang tertentu. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Benih ilahi itu sudah ada dalam hati kita. Yang mengingatkan saudara, ayo menangkan hidupmu. Jangan menjadi orang yang mudah
mudah dipakai oleh si jahat. Saudara, orang yang hatinya panas cepat sekali dipakai oleh si jahat. Karena itu tujuannya, menghilangkan damai sejahtera yang ada dalam hidup saudara, dalam hati saudara, supaya iblis bisa menggunakan hidup saudara menjadi senjatanya untuk menghancurkan orang lain. Sehingga tidak heran saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang rajin beribadah, yang suka sekali dengar firman Tuhan, baca Alkitab, tetapi hidupnya membenci, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam yang tidak ada akhirnya. Saya baru mendampingi seseorang yang begitu luar biasa bencinya kepada orang, pada orang yang lain. Saya selalu mengingatkan, pengampunan itu bukan buat mereka, bukan buat seperti orang katakan enakan di dia. Saya tidak buat apa-apa, tapi dia selalu melakukan hal yang jahat kepada saya, atau dia sudah mengakibatkan orang-orang yang saya kasihi mungkin sakit ya. Karena ada orang-orang tertentu yang mulutnya sampai membunuh karakter seseorang. Bahkan orang itu bisa sakit hatinya dan mulai merembet pada penyakit yang lain dalam tubuh. Alkitab sudah ingatkan kita, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingatkan itu dalam hidup saya dan saudara. Saudara tidak perlu mengambil terlalu personal ketika ada orang-orang tertentu yang mulai diutus, saya bilang, diutus si jahat untuk menghancurkan kamu. Karena Alkitab mengingatkan kita, darah dan daging bukan musuh kita. Selama itu punya darah, selama itu punya daging, selama itu manusia, itu bukan musuh kita. Ada kuasa yang menguasai, ada kuasa yang menggunakan orang ini untuk menyerang saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, sekali lagi tujuan iblis saudara tahu kan? Membunuh, membinasakan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan, menjadi sukacita saudara, membunuh kepercayaan saudara, membunuh karakter saudara, supaya saudara mati binasa. Saudara tidak akan pernah tahu rahasia yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu rahasia kerajaan Allah, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan bukan kelimpahan harta, tapi kelimpahan anugerah Tuhan. Saudara menjadi orang yang hebat, tenang, orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Menghadapi pergumulan saudara tetap tenang. Menghadapi perkataan cacian, makian saudara tetap tenang. Itu tanda-tanda kedewasaan orang percaya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak memberontak, tapi mereka hanya menyerahkan semua persoalan dan perkara kepada Tuhan. Saudara, mereka difitnah menyembah, dan mereka dipaksa untuk menyembah Baal. Mereka difitnah, mereka menyembah Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan nyata. Perapian yang menyalanya dipanaskan 7 kali lebih panas. Tapi kemudian tidak membakar mereka. Bahkan pakaian mereka tidak terbakar. Saudara, penjaga yang melempar mereka, kemudian mereka lah yang terbakar. Apa maknanya bagi kita? Tuhan membela saya dan saudara. Bagianmu adalah tetap mengasihi. Saudara, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah berada dalam dia dan dia ada dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, itu esensinya. Nah, ketika esensi Allah adalah kasih, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara memiliki kasih Allah? Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Saudara, nyata dalam hidup kita, bukan awal yang menentukan, tapi hasil akhir. Saudara sementara berjuang, saya juga sementara berjuang, kita semua berjuang untuk mencapai hasil akhir. Ditemukan Tuhan tetap setia, mahkota kemuliaan saya dan saudara boleh peroleh. Saudara-saudara, jika kita memiliki kasih Allah yang sempurna itu, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Ini orang-orang yang tidak pernah takut mati. Saya belajar beberapa waktu yang lalu, dan ini juga ada pembicaraan dengan misionari-misionari. Orang-orang yang memiliki hati untuk mission, untuk mengunjungi daerah-daerah, bahkan konflik area. Mereka siap, mereka punya keberanian. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Bahkan ada dokter yang pergi ke daerah konflik, bahkan siap untuk mati.
Apa sih sebenarnya yang ada dalam benak pikiran mereka? Itu karena adalah keberanian dari Tuhan. Dan mereka tahu persis bahwa tujuan air hidup mereka yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga mereka mengerjakan bagian mereka yang terbaik. Saudara, ada orang-orang tertentu. Saya pernah diizinkan Tuhan juga melayani daerah pedalaman, saudara. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan kekuatan. Menghadapi apapun mereka tetap kuat, saudara. Saya mengunjungi satu keluarga hamba Tuhan di daerah pedalaman, saudara. Dan saudara, apa yang saya saksikan, hidup mereka jauh dari hidup seperti saya dan saudara mungkin ya. Mereka seadanya hidup. Dan saya mau katakan, bahkan yang semua dunia cari. Apa yang semua dunia cari? Bukankah kita mau cari aman? Di sana bahkan anak mereka pernah digigit dan dipatok ular di kepalanya. Saudara, saya berkata, bagaimana mungkin mereka bisa hidup dalam keadaan seperti ini? Itu yang saya saksikan, bahwa keberanian, bahwa Roh Allah tinggal dalam hidup mereka yang membuat mereka bahkan siap untuk berkorban. Saudara-saudara, Alkitab juga mengingatkan kita, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Siapa yang punya ketakutan hari-hari ini? Saudara, saya mau ingatkan kepada kita, orang yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Karena sebetulnya ketakutan itu adalah titik awal rencana si jahat dalam hidup saudara, supaya saudara mulai menjauh dari Allah. Ingat peristiwa di Taman Eden. Dosa masuk dalam kehidupan Adam. Karena Hawa, mereka saling menyalahkan. Karena Adam, karena Hawa. Dan kemudian ketika Roh Allah datang dan berkata, Adam, di manakah engkau? Mereka bersembunyi. Kenapa? Mereka takut. Kenapa? Karena dosa membuat saudara takut. Dosa membuat saudara akan hiding. Dosa akan membuat saudara tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Saudara, saya ingat ada satu kalimat yang berkata, dengan tetap berdoa, Anda akan berhenti berdosa. Dengan tetap berdosa, Anda akan berhenti berdoa. Saudara, kenapa? Karena dosa memisahkan saya dan saudara dengan Allah Sang Pencipta kita. Kalau saudara dipenuhi dengan ketakutan hari-hari ini, ketakutan apapun. Mungkin saudara takut dengan masa depan saudara. Saudara takut dengan hubungan saudara. Saudara takut dengan hal-hal yang di depan mata saudara. Saudara takut dengan masa depan anak-anak saudara. Saudara takut saudara semakin hari semakin tua, nanti saudara tidak bisa bekerja. Bagaimana dengan anak-anak akan sekolah dan sebagainya. Saudara, kerjakan bagianmu dengan maksimal. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Bagian saudara yang paling tahu diri saudara. Saudara kerjakan bagianmu dengan maksimal atau asal-asalan. Saudara, saya selalu belajar. Saya harus mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada saya dengan serius, dengan motivasi yang murni, dengan semangat yang terus menyala-nyala. Walaupun mungkin tidak diapresiasi, mungkin saudara tidak dianggap oleh saudara-saudara yang lain, tapi bagianmu melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, jangan pernah takut dengan apapun juga, karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, ini yang saya ingin boldkan dan juga memberitahu kepada saudara. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, bukankah kita sering katakan itu? Bahkan kita bernyanyi dengan penuh sukacita, Tuhan kaulah segalanya. Kaulah segalanya Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang suka datang ibadah KKR, ibadah kebangunan atau penyegaran iman. Dan kemudian saudara, ketika ada calling dari seorang pastor dan sebagainya, saudara akan menangis, merasakan, aduh Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau mengasihimu Tuhan. Tapi kemudian saudara, Alkitab berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, manusia yang saudara lihat saudara tidak kasihi, bagaimana saudara mau bilang mengasihi Allah? Martin Luther berkata, bukan karena saudara, perbuatan baik saudara yang dibutuhkan Allah, karena perbuatan baik itu justru dibutuhkan oleh orang lain. Allah tidak butuh perbuatan baik saudara. Allah butuh saudara berbuat baik kepada orang lain.
Saudara, bukankah kita ciptaan Tuhan? Tuhan hanya mau saya dan saudara. Bukankah 613 misfot dalam perjanjian lama, 10 hukum Taurat, itu dikonklusi atau disimpulkan dengan dua hal. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia itu adalah hukum kasih. Saudara, mengasihi Allah dibuktikan dengan mengasihi sesamamu. Jika saudara tidak mengasihi manusia yang dilihat, bagaimana mungkin kau mengasihi Allah? Firman Tuhan mengingatkan kita, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk keluar, untuk jadi berbeda, menjadi holy, menjadi kudus, menjadi kados, melakukan hal-hal yang berbeda. Kalau orang lain dibuat salah dan dia mulai membenci, saudara tidak. Saudara mulai mengampuni, saudara mulai berdoa, saudara mulai memberkati. Ini hal yang sangat sulit, tapi ini yang membuktikan saudara berbeda dari dunia ini. Saudara lahir dari benih ilahi. Saudara lahir dari benih dan roh Allah. Sehingga saudara berbeda. Mari umat Tuhan, saya tidak mau panjang lebar. Yang saya rindukan adalah buktikan kasih-Mu dengan hidup berkorban. Dengan hidup mulai mengorbankan hal-hal yang saudara anggap penting untuk kepentingan orang lain. Saudara, penting untuk tidur. Saya seringkali menguji hati saya sendiri. Apakah saya benar-benar mengasihi jemaat yang Tuhan berikan kepada saya? Ketika ada seorang menelpon, ibu pendeta, saya dalam keadaan capek dan sebagainya. Tapi hati saya berkata, bukankah ini adalah panggilan yang luar biasa? Karena pelayanan ini bukan beban. Pelayanan ini adalah kehormatan, privilege yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara jika saudara dalam pelayanan. Tidak semua orang dipanggil Tuhan, tapi sesungguhnya panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia, panggilan bagi semua orang percaya. Tapi kekhususan Tuhan berikan bagi orang-orang tertentu yang mau memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Mari saudara, Allah adalah kasih. Hiduplah penuh dengan kasih dan pengorbanan. Jika saudara berkata mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama, saudara berbohong, saudara berdusta. Mulailah buat komitmen, step of faith mulai hari ini. Saudara keluar dari zona amanmu. Saudara mulai menjangkau orang-orang yang membencimu. Saudara mulai mendoakan orang-orang yang menyakitimu. Saudara mulai melepaskan pengampunan. Saudara mulai merdekakan dirimu. Saudara mulai dari hal-hal yang simple, kecil. Saya mengencourage saudara, dimulai dari saya dan sekarang. Jangan tunda besok kalau firman Tuhan engkau dengar hari ini. Jangan keraskan hatimu karena iblis suka supaya saudara tak ingat tadi. Saudara dicuri sukacitanya, dibunuh, dan saudara mati kekal. Mari saudara, saya berdoa supaya saudara semua diberkati Tuhan. Doa saya, semua umat Tuhan, kita semua merdeka dan kita memiliki kasih Allah yang abadi dalam hati kita. Saya ingin berdoa bagi saudara-saudara, biar semua kita mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Kita saling mendoakan, kita saling memberikan support satu dengan yang lain. Karena untuk itulah saya dan saudara ada di dunia ini. Amin saudara. Kita akan berdoa dan sekali lagi, jika saudara boleh bagikan, sharekan supaya lebih banyak orang yang terjangkau. Besok masih ada program hari ke-18 sampai hari ke-40. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk mendoakan dan mempersiapkan firman Tuhan supaya saya dan saudara diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur dan dalam doa kami. Engkau sungguh Allah kami yang hidup. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun keraguan dalam hati kami bahwasanya Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Meskipun di sekeliling kami melihat hal-hal yang jahat terjadi, hal-hal yang kurang dengan kehidupan kami, tapi kami mau percaya pengharapan kepadamu tidak akan mengecewakan kami. Terus ingatkan kami Tuhan, setiap season dalam hidup kami, setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang ada di Amerika ini ya Tuhan, kami baru akan mengakhiri musim dingin. Kami akan masuk dalam musim semi. Musim semua bunga tanaman semua mulai
berbunga dan mulai bertumbuh. Tuhan, kami berdoa, biar ini menjadi peringatan mengingatkan kami bahwa iman terus bertumbuh. Keadaan boleh berubah di sekeliling kami, tapi kasih Yesus tetap abadi dalam hidup kami. Kasih Yesus tetap adalah yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kami mendapatkan masa depan kami sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Kami tidak serong kanan kiri, tapi kami fokus pada tujuan hidup kami yang benar, yaitu mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Dan kami semua menjadi orang-orang yang selalu memuji Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba mau berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan. Saudara-saudara yang bergumul dengan pergumulan apapun, Tuhan, hamba berdoa biar Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan, karena kami percaya setiap orang yang berseru kepada nama Yesus, kepadanya akan diberikan keselamatan, kepadanya akan diberikan pertolongan. Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan tolong bagi semua saudara-saudara kami, sakit penyakit apapun itu Tuhan. Selama sakit penyakit itu ada namanya, nama Yesus, nama yang lebih berkuasa di atas segala sakit penyakit apapun itu. Hamba berdoa biar mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami pengalaman iman yang dahsyat, yang sakit disembuhkan, yang bergumul diberikan jalan keluar, yang bimbang ragu diberikan keteguhan iman. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih bagian kami mau buka hati kami untuk Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari waktu Amerika ini, semua saudara yang dalam perjalanan bahkan untuk ke tempat kerja, jadikan mereka alat-Mu Tuhan. Mereka bekerja maksimal seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dolar, bukan hanya untuk perusahaan, tapi mereka bekerja untuk Tuhan. Sehingga yang nampak adalah orang-orang percaya yang benar-benar berkualitas hebat, karena mereka melihat, bekerja, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bagi saudara yang ada di Indonesia yang akan beristirahat, tidur, hamba berdoa Tuhan berikan mereka istirahat. Kalau ada saudara-saudara kami yang tidak bisa tidur karena banyak hal, berikan ketenangan hari ini, dan mereka boleh bangun besok pagi sehat bugar dan bekerja sedemikian semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, dan biar kerajaan Allah ditegakkan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan, kami boleh saling mendoakan. Kini saatnya kami akan menutup semua rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu tercurah atas kami. Berkat dari Allah Bapa dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, dengan pertolongan kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati hidup-Mu, memberkati pribadi-Mu, keluarga-Mu, usaha kerja-Mu, memberkati semua apapun yang Engkau doakan. Memberkati hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Umat Tuhan, sekali lagi program ini terus ada setiap pagi jam 6.30 di waktu New Jersey atau New York, dan 7.30 malam waktu Manado, Wita ya, dan kemudian 6.30 malam waktu Jakarta. Saudara, setiap pagi kita menuntun saudara dan berdoa, beribadah. Saudara yang mau bagikan video ini, kalau boleh, supaya memberikan kami semangat terus untuk membuat recording, membuat bahkan live seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam hangat, salam kasih dari Metuchen, New Jersey, USA. Pendeta Francisca dan semua tim mengucapkan selamat pagi, selamat malam waktu Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.